Halo teman-teman, balik lagi sama gue di channel The Fun Face. Sebelumnya gue udah ada upload video juga, video yang pas gue naik di Gunung Lawu kemarin. Ada juga beberapa teman-teman yang sering tanya, "Bang, apa aja sih kalau mau naik gunung tuh barang apa aja sih yang harus kita sediain?" gitu. Sebenarnya kalau barang yang buat kita bawa ke gunung itu sebenarnya nggak terlalu banyak, sesuai kebutuhan kita aja sebenarnya. Sesuai kebutuhan kita pas di atas gunung, sesuai kebutuhan kita pas kita mulai mendaki, itu aja sih sebenarnya. Dan gue bakalan ngasih tahu apa aja sih barang-barang yang harus kita bawa. Ya ini barang-barang yang umum aja ya. Tapi gue disclaimer dulu di sini, semua barang yang bakalan gue jelasin itu ada beberapa barang yang nggak harus teman-teman punya gitu. Jadi nggak harus teman-teman beli semua gitu. Ada juga beberapa barang yang wajib kalian beli kalau kalian mau naik gunung. Oke, langsung aja. Yang pertama sudah ada di depan gue, yaitu sepatu trekking buat kita trekking gunung ya. Ini sepatu khusus buat naik gunung. Nah, yang harus kalian cek dulu di sepatu buat trekking gunung itu, pastiin sol bawahnya ini nih, pastiin dagingnya masih tebal, sama ininya dia harus agak keras gitu. Nah, usahakan sepatunya juga harus waterproof, soalnya menghindari kalau pas kita trekking di cuaca hujan itu sangat membantu banget. Usahain pakai kaos kaki yang tebal, karena itu tuh bisa ngelindungin kalian pas lagi tidur atau lagi istirahat di tenda. Sama satu lagi yang buat summit. Tapi kadang-kadang di gunung tuh pas kita di tenda itu kan dingin. Ada teman-teman juga yang nggak cukup sama satu kaos kaki atau nggak cukup sama dua kaos kaki gitu. Nah, kalian itu tuh bisa pakai kaos kaki yang biasa dulu satu, yang nggak terlalu tebal, sama nanti kalian pakein lagi satu kaos kaki yang tebal. Dan ini juga kalau sepatu trekking sebenarnya harus wajib kalian beli. Kenapa wajib kalian beli? Itu kalau teman-teman emang senang naik gunung tuh kalian bisa beli sepatunya. Terserah ya, brandnya mau Eiger, dari Ray, atau brand-brand yang lain lah yang kalian suka gitu. Itu sih. Oke, lanjut. Nah, buat barang yang kedua ini carrier. Nah, sebenarnya kalau buat carrier sendiri itu tuh kapasitasnya tergantung dari lama perjalanan kalian. Kenapa tergantung lama perjalanan kalian? Karena lebih lama durasi perjalanan kalian itu tuh bakalan ngaruh ke barang bawaan kalian. Nah, kalau di depan gue ini udah ada carrier. Ini carrier dari Ares yang gue pakai. Dia itu tuh yang 60 liter, yang serinya Papandayan. Gue juga punya satu carrier lagi yang dimana itu tuh cuman 35 liter. Tapi di sini gue bakalan spill yang ini aja. Nah, carrier sama rain cover. Nah, kalau di Array sendiri kalian beri carrier, dia udah ngasih sama rain covernya. Tapi kalau kalian beli carrier di Eiger, gue nggak tahu ya kalau Eiger tuh ngasih free rain cover juga atau enggak. Tapi pas gue kemarin nganter teman gue beli carrier di Eiger, dia itu nggak dikasih rain cover. Jadi kalian beli carriernya dulu, baru nanti kalian rain covernya kalian beli lagi gitu. Jadi kepisah. Ini sama ya, untuk carrier sendiri itu tuh terserah kalian mau pakai carrier yang dari brand apa gitu. Itu terserah kalian. Usahakan pakai carrier yang nyaman. Ya itu usahakan pakai carrier yang nyaman buat kalian sendiri. Sama kalau saran dari gue, itu tuh kalian cari yang back systemnya itu tuh enak. Jadi biar nanti pas kalian bawa barang banyak di carrier, dia itu kan otomatis bakalan ke punggung nanti bannya. Jadi usahain back systemnya nyaman buat kalian. Kalau untuk ukurannya tersendiri ya sesuainya sama durasi perjalanan kalian. Nah, kalau ini kenapa gue ngambil yang series Papandayan 60 liter ini, sebenarnya kemarin tuh karena kurang budget aja gitu. Tapi ya menurut gue ini carriernya ya rekomendasi lah kalau buat teman-teman yang mau naik gunung di durasi perjalanan tuh 2 hari atau 3 hari lah gitu. Contoh gunung-gunung yang di Pulau Jawa lah, kayak Gunung Sumbi, Sindoro, Gunung Merbabu, ya bisa pakai ini. Dan dia juga back systemnya kalau menurut gue ini udah bisa dibilang cukup nyaman sih.
kalau menurut gue. Ntar bakalan gue bikin lagi review khususnya buat Keril. Kalian komen aja di bawah kalau next mau review Keril ini atau ya udah nggak aja gitu. Pokoknya itulah Keril. Usahain kalian punya Keril sendiri, karena Keril tuh sekarang di tempat penyewaan juga ada sebenarnya, tapi lebih baik punya sendiri, lebih enak gitu, kalau punya sendiri. Oke, gitu. Barang yang selanjutnya, barang yang ketiga. Tolong boy. Oke. Thank you. Nah, ini sleeping bag. Ini barang yang perlu banget kalian bawa pas di gunung. Ini sleeping bag yang ukuran besarnya. Sebenarnya ada yang ukuran lebih kecil dari ini sleeping bag. Tapi kalau yang ini yang versi lebih tebalnya. Balik lagi sesuai kebutuhan kalian aja sebenarnya. Kalau kalian naik ke Gunung Prau, usahain bawa sleeping bag yang agak tebal. Apalagi musim-musim hujan kayak gini ya. Dia itu tuh kena sampai suhu minus itu yang bahaya. Jadi kalian usahain bawa yang tebal. Nah, sama sleeping bag ini nih disediain di tempat penyewaan ada. Kalau kalian mau beli sendiri juga ya lebih bagus. Ini sleeping bagnya mungkin gue liatin dikit aja buat sleeping bag. Nah, ini nih tebel banget. Tebel, sama usahain bahannya itu tuh yang hangat gitu, bukan yang polar. Banyak juga sleeping bag yang lain tuh yang udah pakai bulu angsa, tapi itu tuh dipakai pas di daerah-daerah yang 4 musim aja gitu, kayak luar negeri, kayak yang daerah-daerah yang ada saljunya. Ya penampakan sleeping bagnya kayak gini. Ya kurang lebih kayak gini lah sleeping bag. Gue saranin kalau sleeping bag kalian punya sih. Oke, ini untuk sleeping bag. Item yang selanjutnya yaitu tenda. Di sini gue punya tenda yang kapasitas buat 4 orang. Jadi sebenarnya kalau tenda itu nggak harus kalian punya sendiri, sifatnya bisa kalian sharing sama teman-teman kalian atau pinjam ke teman kalian. Dan sekarang juga udah banyak kok tempat penyewaan buat tenda. Jadinya bisa kalian sewa, nggak harus kalian beli juga gitu. Kalau kalian mau ya beli, kalau budget kalian emang ada gitu. Nah, kalau tenda juga itu tuh harus kalian lihat-lihat di kapasitasnya juga. Misalnya kalian naik 3 orang, nah usahain bawa tenda yang khusus buat 3 orang atau yang buat yang 4 orang, itu malah lebih bagus. Tapi jangan sampai kebalikannya, kalian pergi 3 orang, nanti tendanya kapasitasnya 2 orang, nanti tendanya buat 2 orang, tapi kalian itu ada 3 orang di satu rombongan. Sama kalau buat tenda, usahain kalau beli tenda itu tuh yang udah double layer gitu, jangan yang single layer, karena itu bahaya kalau buat dibawa ke gunung gitu. Sangat nggak merekomendasikan kalian buat bawa single layer tenda gitu. Usahain bawa yang udah double layer. Nah, dan buat tenda juga ada banyak merek kalau tenda itu tuh. Jadi sesuai sama kesukaan kalian aja. Yang pasti sesuai sama budget kalian. Sekarang juga udah banyak kok tenda-tenda yang udah double layer, yang udah pakai bahan-bahan yang bagus gitu. Kualitasnya juga udah bagus, yang harganya juga masih terjangkau lah ya. Gitu. Soalnya kalau kalian pakai tenda single layer tuh, itu bakalan bahaya. Sering ada angin kencang, embun, hujan deras juga, itu tuh bahaya kalau yang single layer. Jadi nggak merekomendasikan kalau kalian pakai single layer gitu. Itu sih. Nanti kalau kalian mau tahu cara masang tenda atau review lebih lanjutnya tenda itu bagusnya yang kayak gimana, kalian bisa komen aja di bawah. Nanti gue bikinin yang khusus buat tenda. Oke, selanjutnya peralatan buat masak. Peralatan buat masak ini sangat penting buat kita di gunung nanti kalau masak-masak. Salah satu yang harus kita bawa adalah kompor gas lapangan. Nah, ini
dia ada kaki-kakinya juga. Sama bahan bakar gas kaleng. Ada juga yang varian yang lain, kompor lipat. Nah, dia itu harus pakai adapter gas kaleng, tapi sesuaiin sama kebutuhan kalian juga. Soalnya kalau di atas gunung itu nggak ada warteg ataupun warung makan padang, jadinya kita harus masak sendiri. Begitu. Oke, selanjutnya matras. Oke, thank you. Kenapa wajib kalian bawa matras? Karena biar nanti kalian pas tidur tuh di badan kalian nggak kontak langsung ke tanah. Kadang juga ada permukaan tanah tuh yang nggak rata, dan kalau ada kayak batu kerikil-kerikil di bawah tanah itu nggak berkontak langsung sama tubuh kita gitu. Jadi itu yang bikin kita itu nggak nyaman pas tidurnya. Jadi kita harus pakai matras. Terus ini ada roll matras karet. Ini harganya juga terjangkau. Ada juga beberapa tipe matras. Salah satunya itu ada matras lipat sama matras tiup. Tapi itu kalian harus bawa matras. Penting matras. Oke, selanjutnya ada tumbler. Kenapa kalian wajib banget bawa tumbler? Karena di perjalanan nanti kalian pasti butuh air. Kalian harus isi air minum juga. Terserah kalian mau bawa tumbler yang berapa liter, atau ada juga water bladder buat isi air minum. Dan pastiin di gunung yang mau kalian daki itu tuh ada mata airnya. Jadi biar kalian tahu mau bawa stok air berapa gitu. Selanjutnya jaket. Minta tolong. Jaket. Oke. Nah, ini gue punya jaket dari Eiger. Nah, kalian wajib banget bawa jaketnya kalau lagi di gunung. Nah, ini yang bahannya polar di dalamnya ini. Jadinya bikin kalian hangat selama istirahat di tenda. Ini bisa dipakai buat tidur juga, bisa dipakai buat summit juga. Ini yang outlier. Dan pastiin bawa jaket jangan cuma satu, usahain bawa 2 atau enggak 3 jaket lagi. Sama jangan lupa bawa jas hujan. Jas hujan itu penting banget, apalagi kalau cuaca yang pas musim hujan kayak gini nih, kalian perlu banget bawa. Terserah kalian mau bawa jas hujan yang plastik, yang jas hujan khusus emang buat gunung gitu, terserah kalian mau bawa yang mana. Pastiin biar kalian nggak basah kuyup. Ini tuh jaketnya sebenarnya ini udah waterproof juga, tapi yang kapasitas hujannya itu tuh nggak tinggi. Jadi kalau hujannya masih gerimis tipis-tipis kayak gitu masih bisa. Tapi kalau udah hujan yang deras dia nggak tahan. Oke. Sama satu lagi. Oke, ada jaket dari Columbia. Ini yang titanium. Ini bahannya hangat banget sih. Dia itu bahan udah Gore-Tex yang shell. Jadi itu ini waterproof juga. Tapi gue nggak ngerekomendasiin kalian buat pakai ini pas kalian trekking naik, pas bawa carrier jangan. Soalnya ini lumayan berat ya bahannya. Jadi malah nyusahin kalian pas trekking naik. Oke, ini celana. Sama celana buat trekking nih, kalian perlu bawa celana ini. Usahakan kalau celananya yang bahannya tipis. Pokoknya kalian bawa celana yang ringan lah. Kan ada juga yang beberapa orang yang naik pakai jeans. Ya itu terserah. Kalau emang kuat bawa jeans, itu nggak direkomendasiin. Kalau pas trekking gunung itu tuh bawa jeans, bawa celana yang berat itu tuh jangan gitu. Nah, usahain bawa celana yang ringan sama yang khusus buat kegiatan outdoor gitu, buat naik gunung, buat yang lain-lain. Nah, ini celana yang gue beli kemarin di The North Face. Ini celananya menurut gue sih enak banget sih dipakai. Oke, sama ada satu lagi jaket yang sering gue bawa kalau naik gunung. Tolong jaketnya. Oke, ini satu lagi jaket dari Are. Ini bahannya udah waterproof juga, tapi yang hujan-hujan gerimis lah, nggak hujan-hujan gede-gede. Sama bahannya di dalamnya itu anget banget. Kegunaannya kalau yang
bahannya polyester kayak gini nih enak deh, hangat banget, jadinya suhu tubuh kita itu nggak gampang dingin. Ini paling sering gue bawa kalau pas naik gunung tuh ya 3 jaket ini, tapi tergantung kondisi gunungnya. Kalau biasa yang di gunung-gunung yang kayak Gunung Sindoro atau Gunung Sumbing, gue bawa cuman 2 jaket, 1 jaket buat tidur sama 1 jaket buat summit. Oke. Itu jaket kalian bisa beli brand apa aja yang kalian suka, itu terserah kalian, tapi usahain beli jaket yang udah waterproof sama headlight. Oke. Nah headlamp ini perlu banget kalian bawa, sama lampu tenda itu tuh perlu kalian bawa, karena buat penerangan kalian pas di tenda itu perlu, apalagi pas kalian ya trekking malam gitu, itu kan minim pencahayaan, itu kalian butuh banget headlamp. Sama usahain bawa baterai cadangannya kalau buat headlamp, jangan cuman bawa 3 atau 4, 5 baterai lagi, harus bawa lebih dari ya 6 baterai lah kalau kalian punya. Headlamp ini butuh banget itu. Oke, ini kita singkirin dulu ya. Oke. Nah ini ada salah satu tas summit. Ini nih kalian perlu banget tas summit nih kalau pas kalian summit attack. Kalau kalian malas bawa keril ke atas puncak, tuh kalian pakai tas summit ini. Nah ini. Nah, tas summit ini nih bisa muat beberapa barang, ya barang yang dibutuhin pas kita summit. Tuh sini bisa masuk 1 aqua yang gede itu. Sama di sini juga bisa muat jaket juga 1, sama snack yang kalian butuhin, snack ringan ya. Itu sih kalau kalian males bawa keril tuh, jadi kalian pakai ini. Oke. Selanjutnya, nah buat perlengkapan tambahannya, oke, kacamata sama kaos tangan. Ini kaos tangan nih sebenarnya bukan perlengkapan tambahan ya. Ini wajib kalian bawa karena buat menjaga suhu tangan kalian biar nggak dingin, biar nggak kaku kalau kena dingin tuh. Kalian wajib bawa kaos tangan. Kalian mau bawa 1 atau 2, usahain kalian harus bawa kaos tangan. Apalagi cuaca sekarang ya yang dingin tuh. Kalau kita jalan pas hujan-hujan atau pas suhu-suhu yang dingin tuh, kaos tangan tuh membantu banget buat kita. Sama kacamata. Sebenarnya kalau kacamata tergantung dari kalian aja, tapi gue bawa kacamata itu far buat foto-foto aja di puncak. Ya kalau kalian juga nggak mau bawa ya nggak apa-apa, tapi ini fungsionalnya nanti kalau pas kalian turun summit dari puncak itu tuh kan kadang mataharinya udah tinggi lah gitu. Pas kita turun tuh kita bakalan berpapasan langsung sama matahari gitu. Itu fungsinya kalau kacamata. Tapi kalau far kalian nggak mau bawa ya nggak usah bawa gitu. Sama 1 lagi yang paling penting itu kalian harus bawa peralatan P3K kayak obat-obatan. Nah di sini gue nggak ada barangnya karena far gue kalau naik gunung itu jarang banget yang bawa P3K itu yang komplit gitu. Jadi gue kadang bawa tolak angin aja gitu buat penghangat, terus ada lagi macam-macam yang lain. Yang penting P3K tuh harus dibawa. Obat merah sama buat kalau luka-luka kegores tuh bawa perban. Pokoknya P3K itu tuh wajib kalian bawa karena itu tuh buat jaga-jaga kalau misalnya terjadi apa-apa di gunung gitu. Begitu. Nah, sama topi. Coba topi. Oke, topi ini perlengkapan tambahan. Kenapa harus kalian bawa? Biar kepala kalian tuh nggak berpapasan langsung sama sinar matahari. Kalau kalian mau bawa. Oke, segitu aja peralatan pendakian gunung lah, lebih tepatnya peralatan gunung gitu yang harus kita bawa pas kita naik gunung. Ya mungkin ini aja barang yang gue bawa. Sebenarnya masih banyak lagi yang lain, tapi kalau versi gue ini, kalau ada barang-barang tambahan dari teman-teman yang belum ada di video ini, bisa teman-teman komen di bawah. Makasih buat kalian semua yang udah nonton. Next bakalan ada video-video yang pecah. Yo buat para pendaki-pendaki yo safety lah ya kalau pas di gunung, jaga kesehatan ya, jangan lupa barang bawaannya itu harus dicek-cek lagi. Fisik itu tuh penting, sama mental penting. Walaupun kalian gak bisa naik ke puncak gara-gara badai atau angin kencang atau kabut, jangan maksain naik, mending kita turun selamat daripada harus paksain naik. Itu tuh bakalan bahaya buat diri kita sendiri nanti. Ya itu sih. Oke, thank you, makasih, salam.